Shalom, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya mau sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan, renungan hati bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Dan renungan hari ini saya berikan tema iri hati. Bagaimana Kain membunuh Habel itu karena terbukanya dosa yang kedua, yaitu iri hati. Dosa yang pertama di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa untuk jangan kamu sentuh, jangan kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Dan akhirnya saudara-saudara, dosa yang pertama terjadi dan permulaan pelanggaran di Firdaus adalah tidak percaya kepada Tuhan atau curiga kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan takut tersaingi, Tuhan takut disamai. Dari perasaan tidak percaya dan curiga itu, akhirnya Satan masuk di pikiran. Ya, kita kadang-kadang melihat ini tidak semua, tapi kadang-kadang terjadi ketika ada anak kecil atau masih baby atau masih balita gitu, saudara-saudara. Ketika dia tahu bahwa mamanya hamil lagi dan akan punya dedek, biasanya ada reaksi-reaksi seolah-olah takut tersaingi. Ya, tidak semua, tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita bisa melihat ilustrasi-ilustrasi ini. Tentu ini bukan sebuah hal yang kita harus takut, tetapi paling tidak kita bisa melihat bahwa benih-benih jealous atau iri hati ini ada kepada setiap manusia tanpa terkecuali tua muda ataupun anak-anak. Dan itu sebetulnya panggilan jiwa kepada orang tua bahwa dia harus mendidik anak-anaknya sedini mungkin supaya benih-benih itu tidak bertumbuh. Dan kita berdoa buat anak-anak itu sejak dini supaya mereka dipenuhi Roh Kudus dan supaya mereka dipenuhi buah-buah Roh Kudus, bukan dipenuhi oleh iri hati dan dengki. Karena firman Tuhan berkata, iri hati dan dengki itu adalah kekacauan dan timbulnya segala perbuatan jahat. Dan dari iri hati itu juga direct flight langsung tanpa transit, saudara-saudara, bisa membunuh. Dan juga saudara-saudara yang lain adalah bisa melakukan perkataan jahat, bisa memfitnah, bisa menjatuhkan orang lain, dan seterusnya. Maka kita harus konsen dengan yang namanya musuh manusia, orang benar. Salah satunya iblis bekerja melalui iri hati. Nah, secara sederhana saya mau sampaikan akar iri hati itu apa, saudara-saudaraku. Satu poin saja sampaikan dalam renungan hari ini. Akar iri hati adalah perasaan tidak puas. Saya tidak puas. Bisa saya tidak puas kepada diri saya. Kenapa diri saya pendek? Kenapa diri saya ketinggian? Kenapa kulit saya putih? Kenapa kulit saya hitam? Kenapa rambut saya lurus? Kenapa rambut saya keriting? Kenapa hidung saya kurang mancung? Kenapa hidung saya mancung ke dalam? Kurang puas, saudara-saudara. Merasa selalu tidak puas sehingga membanding-bandingkan penghasilannya dengan penghasilan orang lain, keluarganya dan keluarga orang lain, pekerjaannya dengan pekerjaan orang lain. Tidak puas, saudara-saudara. Dia selalu merasa kurang. Dan itu adalah sebuah pintu yang besar, seolah-olah berkata, oh iri hati, masuklah lebih lagi menjadi monster yang besar dalam diri saya dan kuasai saya. Seperti persis ketika Tuhan berfirman kepada Adam pertama kali, Adam curiga. Karena curiga itu akhirnya muncul segala sesuatu kegelapan. Tidak puas, maka iri hati, dengki, dan tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat untuk membesar-besarkan iri hati atau rasa dengkinya. Dan celakanya banyak orang percaya, anak-anak Tuhan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak peka
sangat mudah masuk benih-benih iri hati ini. Perkataan-perkataan negatif. Kalau kita melempar perkataan negatif, syukur kalau jatuh di tempat yang salah. Maksudnya perkataan negatif, benih yang buruk itu selesai, terskip. Tetapi kalau perkataan-perkataan itu jatuh di tempat yang benar, maka akan tumbuh dan berbuah, berbunga kemana-mana, saudara-saudara. Dan disitulah iblis mempunyai tahta, dan dia berdiri sebagai penguasa di hati orang-orang yang iri hati. Tidak puas akan segala sesuatu, tidak puas di kantor, tidak puas di gereja, tidak puas di sekolah, merasa tidak puas diri, selalu merasa tidak puas. Di dalam 1 Timotius pasal 6, saudara-saudara, ayat 7 dan 8, firman Tuhan di sini memberikan kita sebuah penjelasan untuk mematahkan dalam diri setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap manusia yang mendengarkan program ini, bahwa firman Tuhan ini memberikan satu kebenaran kepada kita, supaya kita hari ini, kita mau kutuk namanya iri hati yang buruk itu dari hidup kita, dan kita mau merdeka sebagai orang-orang yang selalu melihat sesuatu yang positif dalam orang lain. Sebab orang yang iri hati akan melihat siapapun juga sebagai kompetitornya. Dia tidak mau melihat orang-orang lebih sukses daripada dia. Tetapi orang-orang yang melihat sebagai saudara, sebagai keunikan, sebagai pribadi-pribadi yang lain adalah rancangan Tuhan yang sempurna, maka dia akan melihat sebagai saudara, sebagai sahabat. Kalau mereka jatuh disupport, kalau mereka sedang naik, ikut kita bangga dan boleh berkata, Tuhan hebat atas hidupmu. Tapi orang-orang yang terus memelihara iri hati, saudaraku, dia akan cebol dan kerdil. Tidak pernah dia merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 6, ayat 7 dan 8, firman Tuhan ini kita mau makan, kita mau patrikan di hati kita masing-masing, yang mengajarkan kita hari ini. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita juga tidak dapat membawa apapun keluar. Ayat 8, maka asalkan memiliki makanan dan pakaian, kita akan cukup dengan itu. Asal kita punya makan minum, ya sudah, bersyukur saja. Sebab kalau kita tidak pernah merasa puas, kita selalu membanding-bandingkan, dan akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang rela melakukan apa saja supaya kita merasa hebat, mau dipuji, merasa lebih baik dari orang lain, dan bahkan kita merasa kadang-kadang dengan apa yang kita punya, kita akan merasa lebih layak, lebih berkenan, lebih dihormati. Tidak, saudara-saudara, itu semua bukan rancangan Tuhan. Bersyukurlah apa yang kau miliki hari ini. Sebab ingat bahwa setiap kita unik, dan setiap kita lahir telanjang, setiap kita lahir tidak bawa apa-apa, nanti kita pulang pun tidak bawa apa-apa. Jadi sepanjang jalan hidup ini, saudara-saudara, perjalanan hidup yang singkat. Kenapa saya katakan singkat? Karena manusia 70-80 tahun saja, itu sangat singkat. Jadi kalau kita hari ini hidup dengan apa yang Tuhan kasih, mau hidung mancung, hidung pendek, mau tinggi, putih, kulit, segala macam keterbatasan, itu unik, saudara-saudara. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dan ingat bahwa kita ini lahir tidak bawa apa-apa, dan kita pun nanti mati tidak bawa apa-apa. Jadi sepanjang kita hidup hari-hari ini, kita punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan beri celah, jangan beri kesempatan iblis bertahta di hatimu. Apa yang kau punya hari ini, mengucap syukurlah. Asal ada makan, asal ada minum, mengucap syukurlah. Berlomba-lomba kita melakukan kebaikan. Berlomba-lomba kita melakukan firman Tuhan. Sebab dari Tuhanlah kita menerima upahnya, bukan dari setan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita melakukan kebenaran. Karena kita bukan anak pendusta, kita adalah anak-anak kebenaran. Dan anak-anak kebenaran akan menanamkan kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada iri hati, di situ timbul segala perbuatan jahat, dan di situ timbul kekacauan. Kadang-kadang kita susah mengucap syukur. Orang-orang yang tidak puas, orang-orang selalu merasa kurang, itu selalu iri hati.
Tapi orang-orang yang bisa bersyukur dengan keunikan dirinya, dia tahu bahwa rancangan Tuhan atas hidupnya adalah sempurna. Saya mau tutup renungan hari ini saudara-saudara dengan sebuah kisah yang juga saya angkat sebagai ilustrasi. Saudara-saudara sekalian, ada seorang raja yang sangat kaya dengan kemegahan, dengan segala fasilitas di negeri dan serta kerajaannya. Namun setiap hari untuk bisa tidur dia sangat sulit, karena hatinya selalu galau dan entah apa yang dia pikirkan. Setiap hari melewati hari-hari dia merasa tidak tenang. Dan setiap pagi ketika dia di depan soto istananya saudara-saudara, dia melihat ada sebuah pegawainya yang bagian taman datang pagi hari dengan tertawa, dengan berbahagia, dengan sukacita, riang gembira. Lalu akhirnya dia berpikir, pegawai taman ini rasanya mungkin tidak punya rumah, kalaupun ada hanya di gubuk saja. Dia tidak punya uang, dia hanya ada makan, minum, dia pulang bawa bekal untuk anak istrinya. Tetapi kenapa setiap hari dia bisa berbahagia, riang gembira, ceria, sementara saya ini selalu rasa galau, khawatir, merasa tidak puas. Ada apa? Tidur pun juga sukar. Maka raja ini memanggil penasihatnya yang dikenal bijaksana dan bertanya, ada apa dengan saya? Apa penyakit saya? Kenapa saya sukar tidur padahal saya memiliki ada banyak prajurit-prajurit yang menjaga saya. Tapi kenapa hati saya galau? Sementara dia, pegawai taman saya, rasanya tidak punya apa-apa, tapi selalu gembira. Maka sebelum menjawab daripada pertanyaan raja ini, penasihat yang bijaksana ini memberikan sebuah solusi. Dia berkata, "Raja, bagaimana kalau sebentar malam raja berikan upeti emas 100 keping kepada pegawai taman itu?" "Oh ya, tidak masalah, harta saya banyak, tidak habis 7 turunan. Banyak orang begitu, hartanya tidak habis 7 turunan, tapi dia sukar sekali tidur atau masih tidak merasa puas." Dan akhirnya raja ini ketika akan menyuruh prajurit mengirimkan emas-emas itu dalam sebuah peti untuk pegawai taman itu, penasihat itu berkata, "Sebentar raja, tolong taruh sebuah surat di atas daripada peti itu, terimalah 100 keping emas persembahan dari raja. Tetapi di dalam peti itu tolong kurangin 1 dan taruhlah 99 saja." Loh, kenapa berbeda? Tulisannya 100 tapi yang terisi 99. Maka penasihat berkata, "Tidak apa-apa, lakukan saja raja, nanti saya akan jelaskan." Ketika dikirimkan pada malam hari peti itu kepada pegawai taman, dia sangat bahagia, dia sangat bersyukur. Dia berkata, "Rezeki nomplok apa ini datang kepada saya?" Lalu dia akhirnya setelah berterima kasih, pegawai itu, prajurit raja itu kembali, dan dia bersama keluarga kecilnya, dia duduk, dia juga tentu bisa bersyukur. Dan akhirnya saudara-saudara, dia hitung, dan ternyata dia hitung berkali-kali, kok jumlahnya hanya 99 saja. Dia hitung berkali-kali, kok 99 saja. Dia berkata mungkin jatuh, dia keliling sekitar hutan rumahnya, tetap tidak dapat yang 1 keping. Akhirnya dia telusuri subuh-subuh sampai ke istana, dia berpikir pasti terjatuh 1 keping emas ini. Dan apa yang terjadi ketika dia sampai depan istana tepat pagi-pagi hari, raja melihatnya. Hari itu adalah hari yang sangat berbeda daripada hari biasa-biasanya dia datang. Yang ketika dia tidak punya 99 keping emas, dia datang dengan ceria. Tapi ketika dia memiliki 99 keping emas, atau memiliki emas dari raja, atau memiliki uang hari itu, dia datang dengan kelesuhan.
Dan raja berkata, "Wahai pegawai taman, mengapa hari ini raut wajahmu sedih dan engkau kurang tidur?" Dan akhirnya berkata, "Raja, saya mencari satu keping yang tidak genap di dalam peti itu." Maka penasihat itu berkata, "Inilah jawabannya, Raja Padukaku, bahwa manusia seringkali mencari apa yang belum mereka miliki, tetapi mereka tidak bersyukur dengan benar dari apa yang sudah dia miliki. Mereka lupa bersyukur kepada Tuhan dari apa yang semua mereka boleh nikmati fasilitasnya. Manusia hanya selalu mencari apa yang belum mereka miliki. Itulah pintunya, akhirnya iri hati." Saya mau tutup kalimat ini, saudara-saudaraku. Mari setiap kita hari ini kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kasih. Asal ada makan minum cukuplah. Ini bukan berarti kita menjadi pemalas dan pesimis, tetapi artinya kita boleh melayani, kita boleh bekerja dari setiap keunikan kita. Tidak perlu kita merasa lebih rendah dan yang lebih tinggi, lalu kita berusaha sedemikian rupa caranya dengki, iri, menjatuhkan orang lain. Tidak perlu, saudaraku. Setiap kita unik di hadapan Tuhan. Saya Pastor Andi Simon, Sola Fide. Hiduplah dengan iman. Yeshua HaMashiach bless you.